Sabang Temuraki. Proudly FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Belajar di RRI. Belajar di RRI 105 FM dari Pro 2 Jakarta. Belajar di RRI sesi kelas tambahan. Ada Ivona Charmedian yang udah siap nemenin kamu belajar. Sobat kreatif, siapin notes kamu, pulpen kamu, atau mungkin notes di handphone kamu untuk catat pelajaran hari ini ya. Yang pengen tanya-tanya nanti boleh bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105 atau mention ke Twitter kita di @pro2jak, PRO2-nya angka JAK. Di siang hari ini kita masih belajar bareng sama teman-teman dari SMK PGRI 1 Jakarta. Sobat kreatif, hari ini kita bakalan mempelajari mata pelajaran PPKN. Topiknya makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Widih, berat banget topiknya Sobat kreatif ya. Langsung aja aku kenalin ke kamu. Di siang hari ini ada Ibu Eki Indrawenis yang bakalan kasih materinya ke kita. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Ivon. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Gimana kabar Kak Ivon? Sehat, alhamdulillah. Hari ini kita mau belajar tentang PPKN ya Bu ya? Iya siap. Oke, bukan cuma Ibu Eki aja, ada siswa-siswi dari SMK PGRI 1 Jakarta yang sudah gabung di Zoom kita siang hari ini. Aku mau say halo dulu sama Rangga. Widih, Rangga jadi corbuser nih ya. Jadi dia pakai backgroundnya podcastnya Dedi, Sobat kreatif ya. Ada Rangga, ada Ananda, ada Syahla, ada Mei, ada Musyadik juga. Halo, selamat siang. Siang Bu. Ya enggak. Oke, udah siap ya buat belajar ya. Oke, Sobat kreatif, buat kamu juga yang pengen lihat visualnya seperti apa, kita live streaming juga di YouTube channelnya RRI Jakarta. Jadi kalau misalnya pengen lihat materinya seperti apa, nggak cuma dengerin aja, kamu bisa langsung lihat di YouTube kamu ya, channelnya RRI Jakarta. Oke, Ibu Eki udah nyiapin juga nih Sobat kreatif slide PPT-nya. Boleh dilihat Ibu? Oke, saya share ya. Oke, silakan Ibu Eki. Siap. Terima kasih Kak Ivon. Kita tunggu dulu sejenak hingga tampilannya sudah muncul di device kalian. Belum nih Bu, masih start screen sharing.
Oke, Sobat Kreatif sambil kita tunggu ya PPT Iya. dari Ibu Eki. Boleh nanti yang pengen tanya-tanya nggak mungkin penasaran gitu ya, belum jelas juga sama materinya, boleh WhatsApp ke nomor 0811 800 105, mention ke Twitter kita di @pro2jak, atau kamu bisa komen aja langsung di live chat kita YouTube RRI Jakarta. Oke, udah keluar nih Bu, silakan. Oh, sudah keluar. Oke, bisa saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya untuk kalian yang sedang berada di dalam Zoom meeting dan juga untuk kalian yang sedang live streaming melalui YouTube RRI Jakarta. Selamat datang juga. Kembali dengan saya bertemu dengan Ibu Eki Indrawini Safitri atau yang biasa dipanggil Bu Eki. Tentunya kalian tetap harus semangat karena kalian adalah generasi penerus bangsa, generasi kebanggaan Indonesia, dan kalian adalah generasi Pancasila. Nah, oke, jadi pada pertemuan kali ini nih, kita akan belajar mengenai materi yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau bicara tentang persatuan dan kesatuan, tentunya kita akan belajar dengan PPKN gitu, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, untuk yang ada di rumah aja dan begitu pula yang ada di dalam Zoom, untuk kesediaannya, proaktifnya dalam pembelajaran pada hari ini ya. Rangga, Kairu, Musadik, Metris, dan Syahla sudah siap semuanya belajar pada hari ini? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Jadi gini, negara Indonesia itu adalah negara yang kaya, negara yang multikultural, negara yang beraneka ragam, negara yang disebut juga negara yang pluralis gitu. Karena keanekaragaman bangsa Indonesia, baik perbedaan dari suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena yang kita tahu bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara yang kaya kan, negara yang beraneka ragam. Otomatis secara sosial pasti terjadi yang namanya sebuah gesekan-gesekan karena keberagaman tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar next ya. Nah, kita di sini slide selanjutnya di sini tentang hakikat tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Kita bisa lihat bahwasannya hakikat persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah bersatunya berbagai bangsa yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami suatu wilayah. Nah, kita tahu bahwasanya semboyan bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu itu. Nah, itunya ini apa sih? Itunya itu adalah satu, yaitu Indonesia. Jadi walaupun kita berbeda-beda baik dari segi bahasa, budaya, adat istiadat, agama, tapi kita tetap dalam satu kesatuan, yaitu Indonesia. Nah, karena kita membahas tentang persatuan dan kesatuan, dan pasti nanti kita akan membahas mengenai bagaimana sih bangsa Indonesia ini bisa merdeka, bagaimana sih visionernya organisasi-organisasi di Indonesia pada saat itu sampai memerdekakan Indonesia. Nah, karena nanti kita akan menyinggung materi yaitu tentang Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada materi inti, ada baiknya kita bernyanyi bersama lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Semua tahu kan lagu Bangun Pemudi-Pemuda? Ayo, pada hafal nggak? Tahu dong, masa nggak tahu sih? Iya dong. Ayo nyanyi. Siapa yang berani pimpin lagu? Rangga nih, Rangga. Tadi katanya hafal ya, tahu. Ayo rame-rame, Rangga yang mimpin ya. Ya bareng-bareng aja lah. Oke, kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng ya Rangga ya. Oke. Semuanya dong unmute dulu dong, unmute dulu. Oke. Kita bareng-bareng nyanyi Bangun Pemuda-Pemudi ya. Oke. Awal gimana ya? Aduh, gimana? Katanya Mas hafal Egi banget. Jangan lagu. Ya. Bangun pemudi-pemuda
Indonesia. Stop dulu guys, dengerin nih, ada pengiringnya. Ayo lanjut. Oke. Bangun. Kak Ivon bisa dibantu dengan ada suara. Indonesia. Tangan bajumu sisihkan untuk negara masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggungan terhadap Nusa. Guys. Menjadi tanggungan terhadap Nusa. Oke, kita satu bait aja ya. Intinya dari lirik ini kita sudah membangkitkan semangat kita, semangat nasionalisme kita terhadap lagu wajib nasional gitu. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat bahwasannya Indonesia adalah negara yang multikultural, negara yang beraneka ragam. Di sini bisa kalian lihat di slide bahwasannya keanekaragaman bangsa Indonesia ini bisa dilihat dari suku bangsanya. Kita tahu bahwasanya suku di Indonesia itu banyak banget, ratusan bahkan ribuan. Nah, karena dengan perbedaan inilah yang seharusnya menjadikan bangsa Indonesia ini bersatu gitu. Tapi kenyataannya masih banyak terjadi adalah gesekan-gesekan, yaitu sifat etnosentrisme, artinya lebih mengagung-agungkan sukunya sendiri dibandingkan suku orang lain gitu. Kemudian juga Indonesia dikenal dengan adanya banyaknya kepercayaan. Ada dinamisme, ada animisme, dan sebagainya. Nah, kemudian agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 juga. Ada Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Nah, selanjutnya dari agama dan kepercayaan, Indonesia juga mengenal yaitu berbagai gender. Nah, jenis kelamin. Nah, setelah gender, Indonesia pun mengenal yang namanya ras dan antar golongan gitu. Jadi kita tahu memang setiap budaya itu punya golongannya atau adat istiadatnya yang berbeda-beda. Ini adalah suatu keanugerahan dari Indonesia sendiri yang bisa memberikan keragaman. Ini merupakan identitas loh, ini identitas bangsa Indonesia yang berbeda dengan negara lain gitu. Kita tahu makanya banyak negara-negara lain yang merasa iri terhadap Indonesia karena keberaneka-ragamannya ini Indonesia bisa melakukan persatuan, bisa menjadikan persatuan dan kesatuan sebagai prinsip hidupnya. Nah, kita tahu bahwasannya dasar negara kita yaitu Pancasila. Sila ketiga bunyinya apa, Khairu? Sila ketiga Pancasila bunyinya apa, ayo? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, para the founding father kita nih, para pendiri negara kita dalam merumuskan yang namanya sebuah dasar negara itu benar-benar difikirkan, benar-benar dilihat, oh ini sesuai gak ya sama kepribadian bangsa Indonesia. Nah, sampai pada akhirnya dari kelima sila itu memang benar-benar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi para pendiri negara kita nih seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo dalam merumuskan yang namanya sebuah dasar negara benar-benar difikirkan. Jadi nggak asal yang namanya buat susunan atau nggak asal yang namanya buat rumusan, tapi benar-benar dilihat, oh ini sesuai loh dengan kepribadian bangsa Indonesia. Makanya memang dalam kita bicara mengenai persatuan dan kesatuan ada kaitannya dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Di mana para pendiri negara kita tuh pengen loh kita benar-benar bersatu. Kita benar-benar sampai akhir hayat kita benar-benar bersatu. Jangan ada terjadi gesekan. Makanya Soekarno pada saat itu bilang kalau bahwasannya bahwa yang susah itu sebenarnya mengarungi atau membela atau memerangi bangsanya sendiri gitu. Pada saat itu mungkin sebelum Indonesia merdeka kita gampang gitu. Karena kita benar-benar memang menjajah bangsa lain gitu. Yang kita serang itu bangsa lain. Tapi makin ke sini yang sulit itu adalah memerangi bangsanya sendiri gitu. Makanya para pendiri negara kita tetap menerapkan prinsip dasar negara yaitu persatuan Indonesia. Selanjutnya di sini bisa kalian lihat juga bahwasannya
dasar negara di Indonesia itu adalah Pancasila. Kemudian bendera merah putih ini juga sebagai bendera kebangsaan. Jadi ingat ya, bendera bangsa Indonesia atau negara Indonesia itu adalah merah putih. Jangan terbalik. Kalau terbalik itu Polandia putih merah, tapi kita adalah merah putih. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Jadi walaupun kita berbeda-beda dari suku Aceh hingga Papua, kita berbeda-beda bahasanya, sukunya, budayanya, tapi dalam mempersatukan hubungan interaksi yang kita pakai itu adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga lambang negara. Lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Ya, lambang negara kita itu burung Garuda. Kalau kepala negara itu adalah presiden kita, Bapak Joko Widodo. Tapi kalau lambang negara itu adalah burung Garuda. Harus bisa bedakan diksi pemilihan katanya. Gitu. Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya juga merupakan lagu wajib nasional yang sering kita dengarkan ketika upacara bendera atau bahkan setiap sebelum memulai pembelajaran kita sering mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan terakhir ini adalah lagu-lagu perjuangan. Jadi kita memang tidak bisa yang namanya lepas atau menghindar dari globalisasi, tapi walaupun kita tidak bisa lepas dari globalisasi, intinya lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu lokal kita mesti memahaminya gitu. Oke, kita boleh nih mendengar lagunya Taylor Swift, oke kita boleh mendengar lagunya Bon Jovi gitu, tapi tetap kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa lagi yang akan meneruskan lagu-lagu perjuangan kalau bukan kalian? Karena kalian adalah generasi penerus bangsa yang akan mewariskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, jadi jangan sampai terpengaruh sama budaya luar juga ya Bu, sampai banget iya. Iya, jadi sebenarnya kita memang nggak bisa lepaskan dari globalisasi. Artinya kita boleh loh yang namanya menerima budaya luar, tapi kita harus memfilter gitu. Kita harus bisa bertanggung jawab atas yang kita terima gitu. Nah, selanjutnya di sini ada ringkasan sejarah. Di sini ada ringkasan sejarah di slide ini, di mana sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia merdeka, kita masuk yang namanya dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, nih ada masa perintis. Nanti ini semua akan Bu Eki jelasin satu-satu ya. Ini tampilan awalnya dulu. Masa perintis itu kita kenal dengan Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian ada masa penegas. Itu ditegaskannya dengan adanya Sumpah Pemuda. Kemudian masa percobaan. Ini ada organisasi namanya GAPI, di mana pada saat itu GAPI ini pengen loh namanya Indonesia merdeka, tapi pada saat itu ketika organisasi ini mengajukan diri kepada Belanda, tapi itu ditolak. Jadinya Indonesia pada saat itu tidak jadi merdeka. Kemudian barulah ketika kita melewati perpanjangan waktu, kita dijajah oleh bangsa lain, nah akhirnya kita masuklah kepada masa pendobrak. Masa Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus 1945. Masih pada semangat kan ya? Tentu saja saya sangat semangat. Iya dong. Semangat sekali Bu. Semangat. Ya. Semangat dong. Semangat kakak. Oke, selanjutnya agak delay ya ininya, PowerPoint-nya. Iya Bu. Yang ada di device kalian ini masih materi tentang apa? Masih yang masa perintis persatuan dan yang poin kedua. Persatuan dan kesatuan negara. Mana persatuan? Jadi banyak banget fase sebelum merdeka ya Bu ya? Iya benar. Jadi karena kita bicara mengenai persatuan dan kesatuan, tentunya nih nanti ada sejarah-sejarahnya. Dari yang tadinya kita sifatnya kedaerahan, kita masih yang namanya sifatnya individualistik gitu. Akhirnya kita sama-sama, ayo kita mau merdeka. Kita mau gimana lagi, kita udah dijajah loh sama asing gitu. Mau dibawa kemana nih negara ini gitu. Akhirnya masuklah kepada tahun 1908. Jadi sembari ini PowerPoint-nya loading ya, jadi Bu Eki langsung sembari ngejelasin aja ya guys.
Oke. Oke, jadi dari sejak tahun 1908 itu adalah tahun di mana dimulainya kebangkitan nasional ya. Dimulainya kebangkitan nasional di mana masyarakat atau pemuda-pemuda nih mulai sadar. Mau dibawa kemana nih? Kita udah ratusan tahun dijajah oleh bangsa lain gitu. Kita punya tujuan nggak sih gitu? Masa iya mau dijajah? Masa iya mau ditindas? Akhirnya adalah organisasi visioner. Namanya Organisasi Budi Utomo. Nah, ini sejarahnya muncul nggak? Semoga muncul ya. Ada sejarahnya. Jadi sejarahnya itu dimulai dari yang namanya Organisasi Budi Utomo. Nah, siapa sih yang mempelopori? Yang melopori itu adalah Dr. Sutomo dan mahasiswa kedokteran Stovia. Pada saat itu sekolahnya namanya Stovia. Nah, kalian kalau misalkan emang biasa jalan-jalan gitu, biasa healing gitu, kalau bahasa sekarang healing gitu. Biasa healinglah kalian ke museum-museum gitu. Nah, Museum Kebangkitan Nasional ini posisinya dekat banget dengan RSPAD di daerah Senen. Kalian bisa lihat museumnya di mana di sini adalah masa perintis awal kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo merasa bahwasannya ini kita capek loh yang namanya ditindas, kita capek yang namanya nggak meraih hak-hak kemerdekaan. Nah, dengan dipelopori oleh organisasi Budi Utomo, akhirnya ada organisasi-organisasi lain yang menyusul. Ada Indis Party, ada Serikat Islam, dan sebagainya. Gitu. Tapi intinya organisasi yang melopori itu adalah Budi Utomo. Nah makanya setiap tanggal 20 Mei 1908 nih, ini baru berdirinya muncul nih Bu PPT-nya. Iya, mohon maaf sebelumnya. Iya, jadi berdirinya Budi Utomo ini tanggal 20 Mei 1908, maka kita sering memperingati Hari Kebangkitan Nasional itu setiap tanggal 20 Mei. Nah, ini jadi catatan penting untuk kalian bahwasanya Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama di Indonesia. Nah, selanjutnya setelah perpanjangan waktu, setelah dari tahun 1908 ini kita sama-sama sudah merasa bahwasannya ayo kita bersatu. Udah tinggalin yang namanya sifat kedaerahan. Artinya gini, pada saat itu sebelum adanya kebangkitan nasional nih, ketika misalkan di Aceh ada suatu pergerakan atau penindasan. Nah, pada saat itu orang Jawa nggak mau nih ibaratnya ngebantu Aceh karena masih membela daerahnya masing-masing. Tapi dengan latar belakang rasa senasib pernah dijajah, kemudian kita punya latar belakang juga sifat kedaerahan. Nah, ini yang menjadikan bangsa Indonesia itu tuh sulit merdeka. Gitu. Makanya ditandai dengan adanya kebangkitan nasional untuk yang namanya menyatukan pemuda-pemuda Indonesia agar untuk melepaskan udahlah nggak usah yang namanya egois gitu. Kita satu wilayah loh, kita satu Indonesia, mari kita bersatu. Nah, sepanjang waktu 1908 bergulir setiap tahun, akhirnya ketika tahun 1928 tepatnya tanggal 28 Oktober itu pemuda-pemuda pengen dikumpulin lagi. Ada pemuda-pemuda pengen dikumpul lagi. Jong gitu, namanya Jong Sumatera. Jong itu artinya pemuda ya. Ada Jong Sumatera, Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak. Intinya tuh pengen berkumpul lagi. Pengen ditegasin lagi mau dibawa kemana nih Indonesia. Nah, akhirnya tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Memunculkan atau menemukan isi sumpahnya ada 3, yaitu bersatu, tanah air yang satu, tanah air Indonesia, kemudian yang kedua berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga adalah menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ini adalah 3 sumpah pemuda yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Makanya beberapa hari yang lalu kita sedang atau sudah yang namanya menyaksikan Sumpah Pemuda di era pandemi, di mana kita sebagai pemuda harus kuat, benar-benar kuat, karena kalian adalah generasi penerus bangsa yang akan mewariskan sejarah pergerakan Indonesia.
Sampai sini sudah ada bayangan belum? Udah ada bayangan atau ada yang kurang dimengerti materi pada hari ini? Paham kok, Bu. Ini aman sih Bu kalau saya. Jadi pada awalnya tuh semua daerah di Indonesia tuh pada individual gitu kan. Jadi kalau Aceh diserang atau Sulawesi diserang, jadi kayak mereka tuh nggak saling bantu. Jadi kayak cuma fokus sama daerah dia sendiri. Sampai akhirnya mereka semua sadar kayak, wah kita nih harus kerjasama nih untuk mengusir penjajah. Ya udah, akhirnya dia bareng-bareng bareng-bareng mengusir semua penjajah-penjajah. Gitu. Iya, hebat ya Rangga, ya, tepuk tangan. Dapat nilai tambahan banyak ya Bu ya. Iya, papa mamamu pasti bangga. Iya, gitu. Jadi garis besar yang dijelaskan Rangga betul gitu. Jadi benar-benar ngerasa, udah yuk kita semangat yuk, kita bersatu. Kita benar-benar bersatu. Bahwasanya kan negara Indonesia itu negara yang kaya dari Sabang sampai Merauke, masyarakatnya banyak. Kalau sifat individual ini masih muncul, artinya kita sulit untuk merdeka. Nah, setelah sejarah kebangkitan nasional tadi kan ditegasin lagi nih di Sumpah Pemuda dengan menghasilkan 3 sumpah bersatu, yaitu bangsa Indonesia, berbahasa yang satu bahasa Indonesia, dan tanah air yang satu yaitu tanah air Indonesia. Nah, kemudian setelah adanya Sumpah Pemuda, kita belum merdeka tuh, karena kan kita merdeka tahun 1945. Nah, pada saat ini masih 1928, masih adanya Sumpah Pemuda. Akhirnya karena kita ngerasa, oh pemuda-pemuda udah mulai bersatu nih, gitu kan, udah mulai bersatu, udah ibaratnya udah aman lah, udah pengen ayo merdeka gitu. Nah, akhirnya tahun 1938 organisasi GAPI, Gerakan Politik Indonesia, izin nih, ibaratnya ngadep ke Belanda perihal Indonesia mau merdeka nih gitu. Tapi pada saat itu Belanda tidak meng-ACC kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kan masa percobaan itu gagal kan. Nah, lambat laun kita terus yang namanya bersatu, menyatukan segenap bangsa Indonesia gitu. Akhirnya kita mendobrak tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka gitu. Jadi kita memang sering memperingati 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau misalkan dilihat dari sejarah, dilihat dari di belakang gitu, kita tahu bahwasannya pergerakan bangsa Indonesia, para pendiri negara kita tuh benar-benar loh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, nggak asal gitu, nggak asal cuma bambu runcing gitu, tapi dengan kekuatan rasional, dengan kekuatan senjata juga, kita sama-sama bermain gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan perihal persatuan dan kesatuan. Udah paham semua? Udah paham semua. Kenapa Kak Iru? Untuk anak muda zaman sekarang nih yang udah tahu bahwa orang-orang dulu tuh sangat bersusah payah untuk membela negaranya. Nah, sifat anak-anak sekarang tuh harus ngapain sih untuk menghargai itu? Oke, jadi pertanyaannya Rangga harus ngapain Bu? Kita break dulu sebentar, nanti dijawab di segmen kedua ya Bu Eki ya. Oke, Sobat Kreatif, buat kamu yang mau tanya-tanya juga boleh, nanti bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105. Nanti kita lanjut lagi belajar di RRI sesi kelas tambahan. Belajar di RRI. Belajar di RRI. Masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku
kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Walau pasti ku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu. 105 Pro 2 FM. Suara kreativitas. Name again. He'd like to apologize to her in person. Where are you? Did you leave the city? So the night after a rainy day, I delete all the pictures, I walk away from you. I tried the hardest, but I'll be okay. If we are meant to be, hey, we'll find a way. But now, let it be. 'Cause you know what they say, you love somebody, gotta set them free. I love you, but I'm letting go. I love you, but I'm letting go. I love you and I'm letting go. I love you, but I'm letting go. Legal dead on all of this easy, but why was it so hard? It was like never enough. I gave you, still you want more.
Can't you say that you want someone that I know? Yes, I love, but I can't, so I am letting you go now. And baby, one day when you finally find what you want, and you're ready to open your heart to anyone, don't push people away again. He's here, I know, but he's also very lonely. Belajar di RRI. Belajar di RRI. 105 FM ada di Pro 2 Jakarta. Belajar lagi Sobat Kreatif. Belajar di RRI sesi kelas tambahan. Kita masih belajar PPKN, makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Masih sama teman-teman dari SMK PGRI 1 Jakarta ya. Aku mau say hello lagi nih sama Ibu Eki. Halo Ibu Eki. Halo Kak Ivon, halo semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada keterlambatan atau delay dalam postingan di slide ini. Jadi bisa dilanjut ya? Boleh, silakan Ibu Eki. Oke, jadi tadi kita sudah membahas mengenai kebangkitan nasional, kemudian Sumpah Pemuda gitu. Artinya di sini dilihat dari sejarahnya, kita sudah yang namanya ada perubahan loh. Dari yang tidak terorganisir, sekarang sudah terorganisir. Dari yang tidak terencana, mau perang asal perang, tidak memikirkan strategi, tapi makin ke sini sudah punya rencana. Kemudian yang tadinya masih sifat kedaerahan, nah kemudian sekarang sudah punya sifat yang nasional gitu, merangkup semua segenap bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang dulu masih ada kekuatan fisik menggunakan bambu runcing, senjata dan sebagainya, tapi ke sini kita lebih kepada diplomasi dan kepada politik. Oke, next selanjutnya Rangga. Nah, ini juga bisa kalian lihat sejarah Sumpah Pemuda. Di sini adanya intinya setelah Budi Utomo banyak organisasi-organisasi lainnya. Mereka punya ciri atau coraknya masing-masing, tapi semua organisasi tetap pada tujuannya, yaitu tujuan ingin memerdekakan diri dari Indonesia, ingin melepaskan diri dari yang namanya kolonial, penjajahan. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, masih lanjut karena ini masih Sumpah Pemuda. Selanjutnya. Sudah Bu, lagi jalan tuh Kongres Pemuda 2 ya. Oke, Kongres Pemuda 2 bisa dilanjut ya, Rangga. Oke. Nah, ini teks Sumpah Pemuda. Oke, ini adalah teks isi Sumpah Pemuda, di mana ini maknanya kena banget, mantep banget, walaupun singkat, jelas tapi padat intinya gitu. Yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan yang terakhir kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwasannya pada saat Sumpah Pemuda ini lagu Indonesia ini sudah dikumandangkan gitu. Yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu adalah W.R. Supratman.
atau Wage Rudolf Supratman gitu. Biasanya anak-anak taunya WR Supratman, Bu, WR Supratman. Padahal arti dari WR-nya itu adalah Wage Rudolf. Wage Rudolf. Oke, pinter. Lanjut, Rangga. Nah, jadi intinya dari Sumpah Pemuda ini membawa semangat persatuan, kemudian menciptakan identitas. Ini loh yang menjadikan kepribadian bangsa Indonesia yang berbeda dengan negara lain, gitu. Dan artinya dari sini kita lihat dari sejarah pergerakan nasional atau sejarah pergerakan di Indonesia, kita benar-benar pengen yang namanya bersatu, pengen yang namanya benar-benar pengen merdeka, melepaskan diri dari penjajahan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kita masuk ke slide terakhir, yaitu mengenai prinsip-prinsip. Jadi prinsip dalam persatuan itu pertama Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun kita berbeda-beda baik dari suku, agama, ras, dan budaya, kita tetap satu. Tetap satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua juga punya prinsip nasionalisme, artinya semangat nasional. Semangat benar-benar punya semangat loh kita bahwasanya negara Indonesia, bangsa Indonesia pengen sama-sama bangsa Indonesia ini saling bersatu. Ketiga itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya memang Indonesia ini memberikan kebebasan kepada warga negaranya. Tapi kebebasan yang diminta oleh bangsa Indonesia ini adalah kebebasan yang benar-benar bertanggung jawab. Artinya kita bisa diberikan kebebasan tapi kamu tuh harus punya tanggung jawab atas kebebasan itu. Kita tahu bahwasannya kebebasan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, seperti kebebasan hidup, kebebasan untuk memeluk agama, kebebasan untuk berkumpul, terus berekspresi, itu semua kebebasan itu, hak-hak asasi manusia itu sudah yang namanya diatur atau ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya di pasal 28 itu mengenai hak-hak warga negara. Kemudian ada wawasan Nusantara, di mana kita tuh diberikan wadah. Kemudian kita harus mengetahui nih kesemestaannya Indonesia, geopolitiknya Indonesia ini seperti apa. Nah, dari sumber daya inilah yang menjadikan pemuda-pemudi Indonesia punya latar belakang untuk bersatu. Dan yang terakhir yaitu harus punya semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Kalian juga harus bisa bedakan ya, cita-cita dan tujuan. Kalau cita-cita itu ada di alinea keberapa? Siapa yang bisa jawab? Cita-cita ada di alinea keberapa? Alinea kedua. Ya, kalau cita-cita itu ada di alinea kedua yang bunyinya adil dan makmur. Sedangkan kalau tujuan ada di alinea keempat yang bunyinya mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu tujuan nasional gitu. Jadi materi pada pertemuan hari ini semoga kalian memahaminya, semoga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Untuk terakhir kalinya Bu Eki mau nanya nih, ada pertanyaan nggak dari kalian gitu? Oke, di YouTube ada pertanyaan, boleh aku bacain yang di YouTube dulu ya Bu ya? Iya. Ini ada Fajri yang gabung, katanya gimana sih cara anak muda milenial yang hidup dengan serba digital zaman sekarang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi caranya gimana nih Bu Eki? Oke, jadi karena kita memang adalah generasi ya, gitu, generasi di mana kita sudah yang namanya tidak bisa lepas dari yang namanya digital gitu kan. Nah, gimana sih caranya? Kalau untuk pribadi saya bisa memberikan arahan bahwasanya memang digital itu kita nggak bisa lepas yang namanya dari digital, kita nggak bisa lepas dari yang namanya globalisasi. Tapi kalau menurut pendapat saya, kita harus bisa nih yang namanya memfilter mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Banyak loh aplikasi-aplikasi seperti misalkan Family Link yang bisa membatasi akses peserta didik yang tidak bisa yang tadinya maksudnya ini adalah link
link dewasa, kemudian dengan adanya family link ternyata dibatasi, tidak bisa mengakses hal tersebut gitu. Jadi intinya kembali lagi kepada kepribadian kalian untuk bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Dan tentunya kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman, karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita tentunya menjadi masyarakat atau warga negara yang terbelakang, artinya apatis terhadap keadaan di suatu negara gitu. Jadi kalau untuk Pak Fajri, dari kitanya sendiri sih Pak Fajri lebih kepada memfilter baik dan buruknya. Oke. Dari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan amanah para pendiri negara kita. Widih, jadi harus bisa memfilter mana yang bisa kita konsumsi, mana yang enggak ya Bu ya. Apalagi buat netizen sekarang kayaknya banyak banget komen-komen yang jahat-jahat ya. Iya, hate speech. Oke. Lanjut lagi di teman-teman dari SMK PGRI 1 Jakarta, ada yang mau tanya? Ya, saya ada pertanyaan Bu. Rangga, oke. Rangga mau tanya apa ke Bu Eki? Rangga emang paling eksis ke iPhone. Ya, kenapa sifat persatuan dan kesatuan ini sangat penting di era pandemik seperti sekarang, Bu? Iya, benar. Jadi kita memang bisa melihat dengan keadaan pandemi sekarang, apalagi waktu pandemi awal-awal, luar biasa, benar-benar diuji persatuan dan kesatuannya. Kita bisa lihat benar-benar yang tadinya orang apatis terhadap tetangganya gitu, tapi sekarang waktu awal-awal pandemi itu benar-benar yang namanya saling membantu. Yang penting tuh sebenarnya yang tahu kondisi terdekat kita yaitu tetangga gitu. Yang tadinya kita cuek acuh terhadap tetangga, sekarang benar-benar bersatu, ayo nolong siapa nih yang lagi sakit, siapa yang sedang kena dampak dari virus corona, benar-benar yang namanya bersatu, mengumpulkan dana, mengumpulkan sumbangan makanan dan sebagainya untuk memberikan kebutuhan perutnya orang tersebut gitu. Jadi di era pandemi ini memang benar-benar dibutuhkan rasa persatuan, rasa empati terhadap sesama gitu. Jadi harus gotong royong juga ya Bu ya. Benar, gotong royong tuh benar, itu adalah amanah dari pendiri negara kita juga, dan ini adalah ciri kepribadian bangsa Indonesia kita, yaitu gotong royong. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus bisa memanusiakan manusia. Oke, lanjut lagi nih di live chat YouTube ada dari Muski yang tanya, Bu gimana sih caranya membatasi westernisasi? Oke, kebarat-baratan nih. Ya. Westernisasi itu adalah makna hidup kebarat-baratan. Nah, hidup kebarat-baratan itu contohnya misalkan pakai anting ditindik yang laki-laki, padahal sejatinya orang timur itu nggak kenal yang namanya ditindik-tindik gitu. Pakai baju di crop gitu kan, seragam di crop, astagfirullah kan ya. Pakai rok sepan sampai susah banget jalannya, padahal sejatinya budaya timur tidak mengenal hal tersebut gitu. Nah, westernisasi ini adalah pengaruh dari adanya globalisasi, artinya kita juga sendiri balik lagi ke kita bisa memfilter atau tidak baik dan buruknya ini bertentangan atau tidak atau enggak, baik dari segi dasar negara ini bertentangan atau tidak, dalam segi agama ini bertentangan atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan saran Bu Eki sih gitu, hidup kebarat-baratan ya udahlah, mendingan minum tea juice, minum aqua dibanding minum minuman yang memabukkan gitu. Itu kan ada budaya westernisasi kebarat-baratan, dugem gitu. Ya udah di rumah aja, mendingan healing di rumah gitu. Gitu. Jadi healingnya yang positif aja lah gitu. Oke. Gitu sih Kak Ivon. Dari SMK PGRI 1 Jakarta ada yang mau tanya lagi selain Rangga tadi? Musyadik kayaknya mau tanya nih. Musyadik atau Ananda? Syahla? Siapa? Siapa yang mau tanya? Oke, aku bacain WhatsApp aja deh. Bacain WhatsApp. Ada pertanyaan lagi nih, Bu. Rangga sebentar ya. Ini kita baca WhatsApp dulu ya. Oke, nanti Rangga lagi. Ini dari Rizky di Blok M, katanya kenapa sekarang banyak orang yang tidak hafal Pancasila. Iya tuh, kadang miris gitu ya. Pancasila cuma 5 dasar, 5 sila gitu. Kenapa nggak bisa gitu? Pancasila ini kan benar-benar dirumuskannya itu benar-benar sampai ngelontok loh.
sampai ngelontok benar-benar dirumuskan ini sesuai apa enggak sama pribadi bangsa Indonesia. Mati-matian ya Bu ya. Mati-matian, proses panjang, tapi makin kesini makin tergerus oleh zaman, banyak beberapa oknum yang tidak hafal dengan Pancasila atau bahkan ada yang ketukar atau bahkan narasinya salah semua gitu. Kadang saya juga suka prihatin gitu sebagai guru PPKN. Waduh, Pancasila gitu. Jadi intinya tetap berpegang teguhlah, hargai jasa-jasa para pahlawan, gimana susahnya pada saat itu Indonesia merdeka gitu. Nah kan biasa tuh kalau misalkan dalam upacara membacakan Pancasila gitu, masa dalam sekian tahun belajar 12 tahun ya masa nggak bisa Pancasila gitu Thomas. Jadi harus dihafalin lagi dan jangan cuma dihafalin aja tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Eki ya. Betul. Oke. Rangga satu pertanyaan lagi boleh nggak? Mau tanya apa nggak? Oke. Saya Bu. Oke. Berebutan. Sadik silakan. Oke, Musadik, Rangga ngalah. Rangga tadi udah ini ya udah tanya. Musadik mau tanya apa? Apa pahlawan minoritas banyak yang dilupakan Bu? Nah ini juga suatu tergores oleh zaman gitu. Sekarang banyak generasi gitu, pemuda-pemuda yang taunya Lisa Blackpink, kemudian artis-artis luar gitu, sedangkan pahlawan-pahlawan di bangsanya sendiri itu tuh nggak hafal gitu. Coba Bu Eki mau nanya dong sama Akbar gitu. Akbar inget gak sih pahlawan dari Maluku yang ada di Duit Seribuan siapa tuh? Saya lupa. Tepok jidat. Patimura kan Bu ya kalau nggak salah. Iya, Patimura. Patimura Bu, ya lupa Bu. Ya udah deh, itu kan duit 1000-an. Coba mau nanya dong, kalau yang duitnya 50 ribuan tuh siapa? Pangeran siapa? Saya nggak mau duit Bu. Nggak punya duit. Iya, jadi ya memang dari siapa namanya, dari Akbar sendiri dan kalian nih yang sedang menonton live streaming ini tetap tahulah intinya, tetap menghargai jasa para pahlawan, tetap diingat siapa yang memperjuangkan bangsa Indonesia pada saat itu gitu. Tapi kita memang artinya kita tetap menjaga budaya Indonesia, kita tetap menghargai, tapi kita juga nggak boleh namanya ketinggalan zaman dengan adanya globalisasi, karena itu nggak bisa lepas guys. Globalisasi, kalau negara kita menutup adanya globalisasi, ya kita menjadi masyarakat yang tertinggal gitu, negara yang tertinggal. Jadi malah dijajah lagi ya Bu ya? Kita kan nggak mau yang namanya menjadi negara yang tertinggal gitu. Jadilah negara maju, insya Allah bisa. Amin. Terima kasih banyak Bu Eki, bermanfaat sekali materinya siang hari ini tentang PPKN nih. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum paham mau mempelajari lagi, nanti bisa lihat di YouTube channel kita RRI Jakarta. Karena kalau belajar itu nggak cukup sekali ya Bu ya, harus berkali-kali ya supaya hafal ya. Iya, kan proses belajar Kak Ivan. Jadi memang seperti itu. Yang belum hafal Pancasila bisa ngafalin Pancasila dulu ya. Yang belum hafal Pancasila bisa follow Bu Eki. Oh, follow Bu Eki, oke. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya tentang PPKM bisa melihat media sosialnya Bu Eki ya Bu ya. Di apa nih Bu? Akunnya apa nih Bu? Akunnya @ekis. @ekis. Oke. Ya Bu, saya follow Bu. Udah di follow back Bu. Karena banyak banget pemuda yang ngerasa PPKN gitu, PPKN. Tapi intinya kalau menurut pendapat para ahli, cintai dulu gurunya, baru kalian bisa menikmati pembelajaran tersebut. Tuh, gitu. Apalagi ibu gurunya pinter, cantik, masih muda gitu ya. Terima kasih Bu Eki, terima kasih teman-teman yang udah join di belajar di RRI sesi kelas tambahan. Next, mudah-mudahan kita bisa belajar bareng lagi, pastinya tentang topik berbeda. Selamat siang teman-teman, terima kasih. Terima kasih Kak Ivon, mohon maaf apabila ada kendala. See you. Oke, Sobat Kreatif, itu dia belajar di RRI sesi kelas tambahan bareng sama teman-teman dari SMK PGRI 1 Jakarta. Dan tadi kita baru aja pelajarin mata pelajaran PPKN, makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi kalau misalkan kamu pengen mempelajarinya lagi, bisa langsung aja join atau lihat ya YouTube channel kita di RRI Jakarta. Belajar di RRI.